Nah, saya mau membawa kita pertama dengan beberapa teks Alkitab untuk membuktikan bahwa Yesus Allah sejati dan Roh Kudus Allah sejati. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Nah, Roh Kudus dinyatakan dalam Injil Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat 16. Ayat 16 ini jelas sekali Yesus menuturkan atau memproklamasikan kepada kita atau menyatakan kepada kita bahwa Allah itu ada di dalam tiga pribadi. Ya, tiga pribadi. Ayat 16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa. Sebuah pernyataan yang tegas dan sebuah identifikasi diri yang tegas bahwa aku, Yesus Tuhan, berbeda dengan Bapa. Ketika dia berkata, aku akan meminta kepada Bapa. Apa yang dia minta? Dia akan dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Tapi saudara, tidak titik di situ. Tidak ada tanda baca pada kata penolong. Karena ada frasa keterangan di situ yang lain. Nah, kata yang lain di situ menjelaskan bahwa kata itu dipakai untuk menjelaskan bahwa ada pribadi yang berbeda tetapi sejenis. Gitu. Jadi dia berbeda dari Bapa, dia berbeda dari Yesus, tetapi hakikatnya dan segala sesuatu yang kita bicarakan tentang Bapa dan Yesus ada pada pribadi yang lain itu. Ya. Jadi alos namanya. Ya. Jadi Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu berbeda supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, implisit atau eksplisit di situ tegas, kata selama-lamanya itu menunjukkan kualitasnya sebagai Allah yang kekal. Ya. Nah, secara sistematis ya, kita bisa melihat Roh Kudus itu di dalam beberapa bagian, dalam beberapa kategori, dalam beberapa hal untuk kita melihat apakah dia juga Allah adanya. Pertama dari sapaan atau cara Alkitab mengidentifikasi dirinya. Selalu dia dinyatakan sebagai pribadi, ya, pribadi. Dia adalah misalnya di dalam Injil Yohanes 15 ayat 26, kemudian Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 14, kata pneuma di situ itu ditulis dengan kata ganti maskulin. Jadi itu pribadi. Menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi dengan yang berbeda dari Bapa dan Tuhan Yesus. Lalu dari sudut karakternya atau sifat-sifat yang lain, misalnya dia disebut hidup. Dia memiliki kehidupan yang pribadi mandiri. Roma 8 ayat 2 dan seterusnya. Ya. Ayat-ayat itu banyak sekali. Kemudian dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 12. Dia disebut sebagai pribadi yang maha tahu. Roh Kudus, dia mengetahui bukan saja manusia, tetapi hati Allah. Dia tahu. Kemudian di dalam Ayub pasal 33 ayat 4, Roh Kudus disebut sebagai maha kuasa. Ya, kita tahu ayat klasik ya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, Roh Kudus ada di dalam penciptaan ketika dia mempersiapkan kondisi yang kacau balau itu untuk ditata menjadi sebuah ciptaan yang dalam penilaian Allah
dalam Kejadian 1 itu 5 kali Allah berkata baik, baik, baik. Lalu ketika hari ke-6, ketika dia menciptakan manusia, lalu nilainya amat baik. Mengapa? Karena ada Roh Kudus yang mempersiapkannya sebagai baik. Ya, dia dalam Yohanes pasal 14 ayat 17, satu ayat yang kita baca tadi itu, dia maha hadir. Ya, dia kekal tentu. Ya, Ibrani 9 ayat 14. Kemudian dalam Matius 12 ayat 32 dia disebut sebagai Maha Kudus. Ya, dia disebut Allah atau pribadi yang maha kasih dan seterusnya. Artinya dari sudut kualifikasi sifat non moral, Roh Kudus pun memenuhi syarat itu. Yang kita tahu persis adalah buktinya atau karyanya di dalam gereja, dalam kehidupan para rasul mulai dari peristiwa Pentakosta dan seterusnya. Ya, saya tidak menjelaskannya satu persatu. Ya. Nah, kemudian di dalam penciptaan dia hadir, dalam kelahiran baru, ya, dalam menginspirasi kitab suci, regenerasi, melahirbarukan seseorang, memeteraikan. Ya, dan seterusnya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita bahwa dia bukan saja memenuhi syarat disebut Allah karena dia memenuhi sifat moral Allah, maha suci dan seterusnya, tetapi juga dari beberapa bagian yang saya sebut tadi dia juga memenuhi syarat disebut sebagai Allah karena dia pun sempurna dalam sifat-sifat non moral. إلى متى يا رب تنساني كل النسيان